Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Afifah, perwakilan dari anggota kelompok akan membahas mengenai perkembangan imigran Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Baik, masuk pada pertanyaan pertama terkait dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang pulang ke Indonesia dan data yang terkonfirmasi positif selama 1 tahun. Jadi, kami mendapat data ini berdasarkan dari sumber website resmi BPPMI gitu. Di mana Kepala BPPMI mengatakan bahwa terdapat 130.000 orang kurang lebih yang telah pulang ke tanah air. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan pandemi ini, karena memang mereka ibaratnya dipaksa pulang ke tanah air gitu ya. Spesifiknya, terdapat 34.000 pekerja migran yang kepulangannya secara mandiri, 20.000 yang kepulangannya dalam penanganan BPPMI, dan 75.000 yang kepulangannya dalam penanganan gugus tugas nasional. Jadi cukup banyak gitu. Ini data yang memang mungkin saat ini bisa pasti sudah bertambah gitu ya, karena ini adalah data tahun kemarin gitu. Untuk data yang terkonfirmasi positif, BPPMI mengatakan terdapat 587 orang, di mana 224 orang positif, 353 orang harus karantina, dan mirisnya 10 orang itu meninggal gitu. Karena memang di banyak kasus mereka yang statusnya imigran banyak membawa virus dari negara-negara tempat mereka bekerja. Disebutkan di Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain yang memang banyak terdapat pekerja migran Indonesia. Lalu untuk soal kedua mengenai kebijakan BPPMI selama pandemi terhadap pekerja migran Indonesia gitu. Jadi tentu pasti kebijakannya akan terkait dengan bagaimana BPPMI ini memberikan informasi terkait kepulangan-kepulangan para pekerja migran Indonesia, yang dimana mereka banyak juga melakukan kerjasama dengan kementerian gitu, dengan lembaga-lembaga, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Setelah mereka pulang, mereka tidak langsung kembali ke rumah mereka masing-masing, tetapi harus melalui beberapa step, cek suhu tubuh, rapid test, kemudian juga melakukan tes PCR untuk mengurangi adanya indikasi mereka terpapar virus COVID-19 ini. Lalu beralih pada soal ketiga mengenai negara-negara yang menolak pekerja migran Indonesia selama pandemi. Kami mengambil 2 negara, yakni Korea Selatan dan Taiwan. Alasan utama mereka mengapa menolak pekerja migran Indonesia ya karena pada saat itu kondisi dan situasi di Indonesia itu sangat tinggi untuk kasus COVID-19 gitu, sehingga mereka takut nih jika nanti para pekerja migran Indonesia ini akan membawa virus gitu ke negara Taiwan maupun Korea Selatan. Disebutkan dalam data bahwa terdapat 3.400 buruh migran asal Indonesia yang memang gagal, artinya mereka ditolak oleh pemerintah Korea Selatan. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.